Sampai saat ini Israel masih terus-menerus menggempur Palestina. Karena tindakannya ini, Iran yang sudah sangat geram akhirnya berkoordinasi dengan pasukan pembela Palestina untuk bekerja sama mengerahkan pasukan elit mereka dalam serangan balasan. Nah, bagaimana jadinya jika pasukan elit Indonesia juga dilibatkan dalam serangan balasan itu? Komando Pasukan Khusus. Pasukan Kopassus sendiri sejatinya bagian dari TNI Angkatan Darat yang memiliki kemampuan untuk bergerak cepat di medan pertempuran, menembak dengan tepat, pengintaian dan juga anti-teror. Bukan cuma itu saja, pasukan elit tanah air ini juga bertugas untuk mampu melakukan direct action atau serangan langsung, menghancurkan instalasi vital dan logistik musuh, combat SAR, dan terakhir Advanced Combat Intelligence atau operasi intelijen khusus. Sejatinya pasukan Baret Merah ini sudah digodok sedemikian rupa agar memiliki kemampuan yang handal di medan perang. Salah satu kemampuan yang wajib dimiliki seorang pasukan Kopassus adalah bela diri. Soalnya pasukan ini diakui memiliki kemampuan bela diri yang sangat-sangat hebat. Itu karena para pasukan Kopassus terus-menerus diasah dengan latihan yang berat. Nah, latihan yang berat dan juga sangat ekstrim bagi pasukan Baret Merah ini adalah latihan Doppler. Latihan ini sangat ekstrim, bahkan menarik banyak perhatian dari medan asing. Saking mengerikannya, makanya tidak heran jika pasukan Kopassus kita punya mental sekuat baja. Nah, dengan mental yang berani, pasukan ini beberapa kali dikerahkan dalam misi darurat. Namun kalau memang pasukan Baret Merah ini udah tidak perlu menyusup ke area musuh, mereka pastinya bakal maju dengan membawa tank Leopard 2 dari Pangkalan Militer Darat TNI. Apalagi, tank besutan Jerman ini dilapisi material baja komposit untuk melindungi para pasukan Kopassus dari serangan musuh. Tidak cuma itu saja, dengan latihan khusus, pasukan elit tanah air JUK akan memanfaatkan meriam smoothbore berukuran kaliber 120 mm yang bisa menembus baja setebal 560 mm dari jarak 2 km. Apalagi para pasukan Kopassus juga pastinya memanfaatkan dua senjata mesin yang dibawa oleh Leopard 2 ini. Sementara di matra lautnya, Indonesia pun punya pasukan elit khusus bernama Detasemen Jala Mangkara atau lebih dikenal dengan nama Denjaka. Pasukan Denjaka sendiri dibentuk untuk membina kemampuan anti-teror dan anti-sabotase di laut dan daerah pantai, serta kemampuan clandestine aspek laut lainnya. Mereka ditugaskan untuk mencegah dan menindak berbagai aksi teror secara cepat dan efektif dengan menghindari sedikit mungkin korban jiwa. Konon katanya kemampuan pasukan elit ini tidak main-main. Soalnya satu pasukan Denjaka setara dengan 120 personel TNI biasa. Itu karena pasukan ini diseleksi secara ketat dalam pelatihan yang sangat-sangat berat. Disebutkan kalau pasukan Denjaka sejatiga berasal dari pasukan Kopaska dan juga Ion Taifib yang sudah diseleksi. Para pasukan Baret Ungu ini juga dituntut untuk memiliki kemampuan dengan IQ tinggi. Tujuannya karena pasukan elit ini sering melakukan operasi penyusupan sehingga dibutuhkan kemampuan menyerap materi secara cepat dan bisa mengaplikasikannya di lapangan. Nah, dalam proses pendidikan pasukan Denjaka, teori di kelas hanya memuat 20% saja. Selebihnya, mereka akan praktik langsung di medan hutan, laut, dan juga udara. Nah, selanjutnya para pasukan Denjaka juga sudah pasti mendapatkan latihan terjun payung di malam hari. Bahayanya karena terjun payung di malam hari cukup ekstrim, karena menurunnya jarak pandang para pasukan. Namun yang paling mengerikan dari latihan pasukan Denjaka adalah berenang dengan tangan dan juga kaki terikat. Tapi tentunya bukan hanya 3 latihan ini saja yang akan dilakukan oleh pasukan Denjaka,
karena mereka juga akan dilatih untuk melakukan beberapa kemampuan khusus seperti menembak, lari, dan berenang. Selain Angkatan Darat dan Laut punya pasukan elit, Angkatan Udara Indonesia juga punya pasukan elitnya sendiri, bernama Komando Pasukan Gerak Cepat atau disingkat Kopasgat. Pasukan Baret Jingga ini memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan pasukan tempur lainnya, yaitu Satuan Tempur Negara, sebagai pasukan pemukul NKRI yang siap diterjunkan di segala medan, baik hutan, kota, rawa, sungai, laut untuk menumpas semua musuh yang melawan NKRI. Kelebihan dari pasukan elit ini adalah memiliki keterampilan yang cukup banyak sehingga bisa dikerahkan di berbagai kondisi, apalagi mereka ditempa untuk mampu menjalankan misi di darat, laut, dan juga di udara. Selain itu, Kopasgat juga bisa bertugas dalam hal intelijen, tugas khusus, hingga bantuan khusus. Apalagi sudah jelas mereka juga dilatih untuk bisa membawa jet tempur dalam misi penyerangan. Nah, kebetulan Indonesia telah membeli jet tempur dari Amerika Serikat bernama F-16 Fighting Falcon. Setidaknya negara kita harus mengeluarkan uang sebesar 18,8 juta US dollar atau setara dengan 293 miliar rupiah per unitnya. Ya, meskipun terbilang cukup mahal, tapi kemampuannya sudah jelas cukup hebat. F-16 ini bisa melaju di kecepatan maksimum hingga 2178 km per jam di udara, dan bisa terbang di ketinggian 50.000 kaki di udara. Selain itu, F-16 juga bisa beroperasi hingga sejauh 4.217 km dalam sekali pengisian bahan bakar. Untuk sektor persenjataannya, F-16 dibekali senapan mesin M61 berukuran kaliber 20 mm yang bisa memuntahkan 511 peluru. Selain itu, para pasukan Kopasgat yang menunggangi jet ini juga bisa meluncurkan serangan roket, rudal target udara, rudal target darat, rudal anti kapal, hingga berbagai jenis bom.